Selamat pagi saudaraku, shalom buat semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 pukul 12:09. Sub tema hari ini tentang perempuan dan naga, pasal 12 ya saudaraku dari kitab Wahyu. Dan saya percaya bahwa perikop ini sangat ditunggu-tunggu karena tokoh perempuan ini pasti ingin banyak orang tahu siapa sih sebetulnya yang dimaksud begitu ya. Kalau dengan hikmat saya, pemikiran saya nggak sanggup, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini benar-benar saya hanya menulis begitu. Jadi Anda belajar, saya juga belajar saudaraku ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Apa maknanya saudaraku? Matahari adalah pusat dari tata surya kita. Matahari itu memiliki cahayanya sendiri. Benar ya? Jadi dari cahayanya matahari inilah menerangi seluruh jagat raya. Jadi matahari itu merupakan gambaran dari Bapa Yahweh itu sendiri. Sedangkan perempuan yang memakai mahkota dari 12 bintang artinya merupakan penggambaran dari sebuah bangsa saudaraku yang memiliki 12 suku dan 12 malaikat penjaga. Siapa? Ya benar, bangsa Israel. Nah, jangan protes dulu ya. Umat pilihan Bapa Yahweh, kita lanjutkan dulu ya. Umat pilihan Bapa Yahweh yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai bangsa pilihan untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Namun saudaraku, apakah mereka berhasil? Tidak ya. Kenapa? Karena waktu Yeshua, Mesias yang mereka nantikan itu hadir, datang, mereka tidak mengenalinya. Jadi bagi bangsa Yahudi yang melihat ini dan yang bisa bahasa Indonesia, karena saya lihat di YouTube banyak itu orang-orang Yahudi yang bisa bahasa Indonesia dan engkau mendengarnya, maka ingatlah dan belajarlah ya. Meskipun kami bukan keturunan Yahudi, tetapi kami sangat mencintai Yeshua HaMashiach dan selalu mencari kebenaran di dalamnya ya. Jadi karena bangsa Israel ini menolak Mesias yang mereka nantikan, bahkan sampai saat ini mereka masih menanti-nantikan. Dan mereka mempercayai bahwa apa? Ketika bait suci yang ketiga nanti diresmikan begitu ya, mereka sudah menyiapkan lembu merah dan segalanya dan sedang viral. Dan ada pertanyaan yang masuk kepada kami, Kak tolong jelaskan tentang lembu merah dan bait suci. Saya berkata iya, kami sedang kaji. Karena apa? Di dalam kitab Wahyu tidak pernah sama sekali disebut tentang lembu merah. Begitu ya. Jadi kami harus mengkajinya. Karena apa? Karena ritual itu yang mereka akan adakan nanti itu bukan menyambut Yeshua HaMashiach, ingat itu. Tetapi menyambut bangkitnya Antikristus, ya, anti HaMashiach yang akan bertahta di bait suci itu, ya. Coba koreksi kalau saya salah, ya. Tapi yang akan bertahta di bait suci itu bukan Yeshua HaMashiach yang mereka nantikan, tetapi Mesias yang mereka siapkan sendiri, ya. Jadi Antikristus itulah yang akan menguasai. Dan kapan munculnya? Kemarin sudah dibahas ya di pasal yang ke-11. Jadi Anda yang belum tahu kapan munculnya Antikris, maka anti HaMashiach itu, maka ikuti pasal yang ke-11 ya. Dengan judul dua saksi, munculnya Antikristus dan dua saksi. Saya lanjutkan pembahasan ini ya. Nubuatan itu telah digenapi, yaitu dipilihnya ke-12 rasul murid-murid dari Tuhan Yeshua HaMashiach yang telah mengabarkan Injil ke seluruh bangsa dan menanamkan benih-benih iman untuk kelahiran bangsa Israel secara rohani. Mengapa demikian? Karena yang secara jasmania diberikan janji, diberikan pengalaman, disertai dengan luar biasa, tiang awan, tiang api mengikuti mereka, tapi mereka gagal untuk mempercayainya ya. Sehingga Yeshua HaMashiach
membentuk lagi yang baru ya, yaitu apa? Israel rohani gitu ya. Kepala-kepala jemaatnya siapa? Kepala-kepala sukunya ya para rasul ini begitu. Jemaatnya siapa? Ya termasuk kita dan saya dan Anda. Apakah kita lolos dalam babak penyaringan dan pemurnian ya? Bulan adalah gambaran benda penerang ketika malam. Ia muncul setelah matahari terbenam. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa-bangsa lain yang berusaha mencari dan mengenal Tuhan melalui hidup bangsa Israel secara jasmani. Mereka mengaca ke sana, termasuk kita juga. Alkitab kita berasal dari mana? Ya dari sana kan? Namun Israel yang sesungguhnya yang dituliskan dalam kitab Wahyu merupakan Israel secara rohani, bukan jasmaniah, ditegaskan lagi ya. Karena yang dimaksudkan Israel dalam kitab Wahyu ini adalah Israel rohani, maka merupakan kumpulan dari orang-orang kudus dan saksi-saksi Yeshua HaMasyiah yang benar, yang setia, yang telah dimurnikan. Saat ini banyak yang mengenal dengan istilah gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja akhir zaman. Adapun gereja-gereja Tuhan yang dimaksud ini siapa saudaraku ya? Ada lagunya tuh ya, lagu sekolah minggu. Gereja bukanlah gedungnya gitu ya. Jadi lalu siapa gereja ini? Gereja adalah kita, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ya, yang setia, yang benar, sehingga banyak dari mereka saat ini mengalami banyak sekali masa kesusahan untuk memperjuangkan iman kepada Yeshua HaMasyiah. Ketika zaman, saya ingat ya, zaman masuk ke gereja harus menunjukkan kartu ya. Ingat saudaraku, harus menunjukkan kartu bahwa kita sudah menerima suntikan itu. Begitu ya. Nah, saat itu saya datang ke gereja. Saya sudah siap, namanya datang ke gereja sudah siap ya saudaraku ya. Saya mau masuk ke dalam pintu gereja itu, mau masuk ke ruangannya dan harus diperiksa. Saya bilang, saya tidak punya, tidak boleh masuk saudaraku. Dan waktu itulah Roh Kudus bicara kepada saya, ibadahlah di rumah. Karena hari-hari ini bukan lagi waktunya ke sana. Begitu dulu ya saudaraku. Kalau sekarang sudah dibuka gereja-gereja, Anda beribadah pun silahkan begitu ya. Yang penting Anda merasa damai sejahtera dan gereja itu ada hadirat Yeshua HaMasyiah yang luar biasa, pengajarannya pun benar, masuklah ke sana ya. Tetapi kalau pengajarannya sudah tidak benar, ya Anda tahu sendiri apa yang harus dilakukan ya. Jadi maka para hamba Tuhan, para pendeta, ya para pendoa syafaat, penginjil, mari kita doakan gereja-gereja kita ya, supaya gedung gereja itu nanti tidak beralih fungsi. Kenapa? Karena pengajaran yang benar sudah tidak ada di sana. Ya, jadi bangkitlah, bangunlah. Ayo belajar bersama, ayo selidiki bersama. Kalau Anda merasa pernah jatuh, maka bangkitlah karena Yeshua HaMasyiah selalu membuka pintu pertobatan, pintu maaf bagi kita. Sampai dengan masa diambilnya Roh Kudus dari bumi. Saat itu sudah tidak ada lagi pengampunan. Benar-benar tidak ada ampun ya. Maka yang ayat ketiga, tampaklah suatu tanda lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota saudaraku. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada bapa dan ke tahtanya. Apa maknanya saudaraku? Berkepala 7, bertanduk 10. Di kepalanya terdapat 7 mahkota menunjukkan bangsa-bangsa dan pemerintahan yang besar yang akan mengendalikan roda pemerintahan dunia dari seluruh bangsa-bangsa di bumi. Ya saudaraku, jadi ingat akan ada satu pemerintahan yang mengendalikan roda pemerintahan bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia ini. Maka waspadalah, berjaga-jagalah dan selidikilah. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit
dan melemparkannya ke atas bumi. Sepertiga bintang-bintang di langit ini merupakan gambaran siapa? Kita, anak-anaknya Hamasyah ya. Orang-orang percaya dari para hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, para pelayan dan jemaatnya yang mengambil bagian ya di dalamnya. Jadi jemaat pun harus mengambil bagian di dalam pelayanan. Jangan biarkan hanya pendetamu saja dan para pengerjamu saja. Kasihan mereka ya. Jadi dalam mengabarkan Injil, dalam mengabarkan berita keselamatan dan kedatangan Yesus Hamasyah, kita semua harus mengambil bagian. Maukah Anda menjadi saksi-saksinya? Maukah Anda menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mengabarkan tentang kedatangan Yesus Hamasyah yang kedua? Ya, mengabarkan bahwa hanya Dia juru selamat. Dia yang telah mati, Dia yang telah disalibkan, dan Dia yang telah bangkit, dan Dia yang telah naik ke surga, ya, dan akan turun kembali membawa kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saya lanjutkan lagi saudaraku ya. Nah, dan ekornya menyeret, artinya melalui cara belakang atau tipuan. Mereka akan menyeret dan melemparkan ke bumi. Maksudnya apa? Maksudnya membuat kita semua jatuh ke dalam dosa. Dosanya yang menjijikkan. Dan dengan cara apa? Dengan cara menjebak. Kalau terang-terangan kita nggak akan mau, kita akan langsung tolak kan? Maka kita perlu dijebak. Jadi kita akan diperangkap begitu ya. Jadi mereka memerangkap tiap-tiap pribadi melalui tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Ya. Sampai akhirnya mereka menjadi terkaburkan dari tujuan utamanya, ya. Makanya itu Anda dipasang antena di dalam tubuh Anda. Karena apa? Karena si binatang itu tidak tahu isi hati kita, ya. Jadi untuk mengontrol dia harus tahu isi hati kita. Bagaimana dia membujuk kita supaya kita bisa jatuh. Makanya kita dimasukkan antena, ya, saudaraku ya. Nah, lalu tadi ya sudah menyeret masuk ke dalam jurang maut. Adapun cara malaikat jatuh itu menyeret sepertiga dari bintang di langit, yaitu pelan-pelan, tidak terasa, tidak disadari oleh kita gitu ya, pribadi-pribadi ini. Sampai pada akhirnya berhasil mengubah pola pikir, berubah mengontrol emosi, berubah mempengaruhi kesadaran kita. Dan secara perlahan tapi pasti akan berhasil mencuri atau mengambil alih kemuliaan Bapa Yahweh yang ada di dunia ya, di dalam kita orang percayanya, untuk pengagungan terhadap diri mereka sendiri, saudaraku ya. Jadi waspadailah ya saudaraku ya. Nah, mengapa kok bisa berhasil? Apakah kuasa Bapa Yahweh dan Yesus Hamasyah ini lemah? Tidak, sekali-kali tidak demikian. Karena diizinkan, karena waktunya sudah tiba, maka diizinkan. Ya, seperti dua saksi kemarin, itu kan Gabriel dengan Mikael. Bagaimana mereka bisa mati? Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Karena diizinkan, ya. Jadi karena diizinkan. Jadi segala kuasanya diambil lagi karena diizinkan, ya. Maka akhir zaman ini pun diizinkan mereka mencuri kemuliaan daripada Bapa Yahweh yang ada di bumi, ya. Jadi itu diizinkan hanya untuk sementara waktu, nggak lama-lama, ya. Jadi dengan terlena ya, dengan cara apa mereka mencuri kemuliaannya? Yaitu karena mereka terlena dan dengan puji-pujian gitu ya. Jadi terlena dengan puji-pujian dan ucapan terima kasih dari setiap jemaat yang dilayani dan dari orang lain yang memuji mujizat yang telah mereka kerjakan ya saudaraku. Mulai membanggakan diri, mulai merasa sok rohani dan merasa hebat karena memiliki status baik di dalam masyarakat maupun di dalam gerejanya ya, ataupun di dalam keluarganya. Karena itu mereka terlena. Karena apa? Telah berhasil melakukan banyak mujizat, melayani orang, di-shoot ya, kemudian dipamerkan, ditampilkan. Hati-hati. Tujuannya mungkin untuk membangun jiwa-jiwa yang lain. Tetapi yang namanya binatang itu, iblis itu, lu itu tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena kesombongan itu sangat tipis ya. Kadang-kadang kita merasa kita tidak ingin mendapatkannya, tetapi kita sudah dirubah menjadi sombong tanpa kita sadari ya saudaraku ya. Nah, juga ketika para pengkhotbah itu
berkhotbah dengan luar biasa ya. Bahkan Benny Hinn, pastor Benny Hinn aja itu bisa jatuh loh ke dalam dosa. Dia keturunan Israel, dia sudah dipakai untuk menyelamatkan berapa banyak jiwa. Coba saudaraku hitunglah sendiri, saya tidak bisa menghitungnya ya. Dan dia dipakai untuk melakukan mujizat, penyembuhan segala macam. Siapa yang gak disentuhnya ya, yang gak tergeletak, yang tidak mengalami manifest ya, yang tidak dilepaskan siapa waktu itu ya, waktu beliau begitu tenarnya itu ya. Tetapi iblis itu selalu mencari celah ya. Celahnya ternyata ada pada wanita, sehingga dia pun tergoda dan terjatuh ya. Akhirnya keluarganya berantakan ya saudaraku. Jadi makanya hati-hati ya kita ketika menyampaikan firman, jangan pernah mengambil kemuliaannya. Makanya hambanya ini tidak ingin dikenal. Kenapa? Karena tidak mau semua hal itu terjadi. Setelah membacakan diutus ya sudah, selesai ya sudah. Nanti diutus apa lagi ya itu yang saya sampaikan. Tidak mau mencuri kemuliaan, tidak ingin dikenal, tidak ingin ya, tidak ingin dibalas dengan apapun ya. Anda mengucapkan terima kasih, saya sudah sangat bersyukur gitu ya. Tetapi kan Anda tidak mengenal saya gitu ya, tidak lihat saya begitu. Jadi terima kasih itu hanya kepada Roh Kudus, kepada Yeshua HaMashiach, bukan sampai kepada saya. Saya pun tidak boleh senang, saya tidak boleh berbangga diri. Dan ketika Anda mengutuk saya, artinya Anda mengutuk Yeshua HaMashiach dan Roh yang menyuruh saya, memerintahkan. Jadi saya tidak perlu marah, tidak perlu membela diri, begitu ya. Lanjut. Banyak yang terkagum-kagum dan terlena dengan berkat-berkat yang diterima. Tenggelam dengan penghargaan dunia, merasa mampu dan tidak membutuhkan Bapa Yahweh atau Yeshua HaMashiach. Ya, tanpa menyadari bahwa sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang diturunkan atau ditularkan oleh malaikat yang jatuh ini ya, dan terusir dari surga. Hati-hati ya. Jadi sifat-sifat itu adalah sifat-sifat malaikat yang jatuh ya. Maka jangan ada pada kita, karena kita adalah anak-anak HaMashiach. Jadi sifat-sifatnya lah yang harus ada di hidup kita. Nah saudaraku, Bapa berjanji untuk menyelamatkan manusia melalui keturunannya Hawa. Maka setelah ribuan tahun berlalu, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapa mencoba menyelamatkan umat manusia dengan mengirimkan para nabinya. Namun mereka semua belum berhasil, bahkan dibunuh ya saudaraku ya. Maka lahirlah, dikirimkanlah dirinya sendiri, pribadi Bapa itu sendiri ya, dalam rupa Yeshua HaMashiach. Ia Bapa pencipta, pencipta seluruh dan pemilik seluruh alam dan jagat raya ini. Dengan pribadinya sendiri, Bapa Yahweh turun ke dunia menjadi seorang anak manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Mengapa harus repot-repot? Karena dalam dunia roh itu ada birokrasinya yang teratur. Saya sudah pernah sampaikan itu ya. Jadi nggak sembarangan. Bahkan Bapak Yahweh saja, Yeshua HaMashiach saja mengikuti aturannya gitu ya. Jadi untuk apa dia datang? Menyelamatkan seluruh umat manusia. Menjadi satu-satunya manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela, apalagi berdosa. Jadi saya lihat itu ya di buletin-buletin Amerika itu ada orang-orang yang menghina. Ternyata ditemukan catatan bahwa Yesus itu di Amerika menikah, punya anak gitu ya, punya istri, bahkan istrinya sampai 2. Hati-hati, kalian tersesat ya. Jadi Yesus itu banyak, yang namanya Yesus banyak, tapi Yeshua HaMashiach hanya Yeshua HaMashiach ya. Jadi Yeshua HaMashiach tidak pernah menikah. Yeshua HaMashiach tidak pernah memiliki anak secara biologis di dunia ini melalui seorang perempuan ataupun 2 orang perempuan. Tidak ada. Jadi anak-anak muda engkau yang melihat ini, jangan tersesat ya dengan pemberitaan itu. Karena Yeshua HaMashiach yang diberitakan adalah Bapa itu sendiri ya. Jadi dia lahir melalui rahim perawan Maria, wanita yang terpilih untuk melahirkan Yeshua HaMashiach ya. Yeshua lah yang akan menggembalakan semua bangsa dan memimpin mereka dengan gada besi dalam kerajaan yang kekal. Tiba-tiba Roh Kudus melengkapi lagi saudara. Mengapa kita diarahkan untuk memanggil Yeshua HaMashiach? Karena nama Yesus sudah dipakai banyak orang ya. Banyak sekali yang mencemooh nama itu. Begitu ya. Jadi ini sudah di akhir zaman.
Jadi kembalilah kepada nama yang sebenarnya, yaitu Yeshua HaMashiach gitu ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada bapa dan ke tahtanya. Hal ini menggambarkan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yeshua ke surga. Pada waktu Yeshua HaMashiach naik ke surga, ia telah mendidik, membimbing, memilih, dan mengutus ke-12 muridnya, saudaraku ya, yaitu para rasul. Untuk apa? Untuk mengerjakan amanat agungnya. Maka lahirlah jemaat-jemaat Kristus, jemaat-jemaat HaMashiach, dan terbentuklah gereja-gereja Tuhan Yeshua HaMashiach yang terus bertumbuh, berakar, dan bertekun menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach kembali. Perempuan itu lari ke padang gurun, ini ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Bapa, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Apa maknanya, saudaraku? Maknanya adalah orang-orang yang mengaku percaya, namun pada waktu terjadinya rapture didapati tertinggal karena cawannya belum penuh, masih diberikan kesempatan, saudaraku ya. Untuk apa? Jadi diberikan kesempatan oleh Yeshua HaMashiach untuk memenuhi dan menyempurnakan diri mereka masing-masing. Mereka akan dipelihara selama 1260 hari, yaitu 3,5 tahun dari sejak terjadinya rapture. Mereka diizinkan mengalami kesukaran dan penderitaan, namun tetap dipelihara oleh Tuhan Yeshua HaMashiach di suatu tempat yang telah disediakan ya saudaraku ya. Nah, jadi yang tertinggal engkau harus kuatkan hatimu nanti ya, semoga tidak ada. Tetapi kalau firman Tuhan dituliskan begini ya pasti ada begitu ya. Jadi kalian akan disembunyikan di suatu tempat yang telah disediakan ya. Bagaimana cara membawanya, cara mengumpulkannya kita tidak tahu. Jadi Yeshua HaMashiach selalu punya cara sendiri. Barusan Roh Kudus bicara. Kalian ingat dengan cerita Rasul Petrus atau Paulus itu yang di dalam penjara? Lalu mereka tiba-tiba ketika melakukan pujian penyembahan itu, belenggu-belenggu mereka dilepaskan. Lalu dibawa ke suatu tempat ya. Jadi seperti itu nanti ya, seperti itu. Tiba-tiba ada di tempat yang mana begitu dalam pelayanan para rasul itu. Jadi nanti roh yang akan menyelamatkan kalian ya bersama para malaikatnya. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh bumi, seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan kembali ke bumi bersama-sama dengan para malaikatnya. Ini seru saudaraku ya. Dan kalau dengan pemikiran kita tidak akan tahu maknanya. Mari kita simak. Saat Tuhan Yeshua HaMashiach datang kedua kali dan rapture itu pun terjadi. Jadi itu Yeshua HaMashiach belum turun ke bumi, tetapi masih di awan-awan ya saudaraku ya. Dan mengangkat orang-orang pilihannya, jiwa-jiwa yang terpilih ya, yang telah dimurnikan. Saat itulah belenggu-belenggu yang mengikat kuasa-kuasa jahat, para malaikat yang jatuh itu pun terlepas. Jadi pada saat yang bersamaan, maka para malaikat yang jatuh itu pun terlepas juga ya. Maksudnya ini terlepas serentak. Kalau yang sekarang ini kan sedikit-sedikit yang dilepaskan ya. Tapi pada waktu rapture itu tiba, mereka terlepas secara serentak. Maka mereka segera mengejar Yeshua ya. Saya ini sudah membayangkan di dalam pikiran saya saudaraku ya. Jadi seperti film begitu ya, kita dikejar begitu ya. Jadi mengejar Yeshua HaMashiach bersama orang-orang pilihannya yang terangkat sampai ke surga. Jadi mereka mengejar sampai di ke surga, di pelataran maksudnya ya. Namun mereka dihadang ya. Dihadang oleh siapa? Oleh Mikael dan pasukannya ya. Maka terjadilah pertempuran yang hebat begitu. Namun mereka tidak dapat mengalahkan bala tentara surga itu.
Lalu dilemparkanlah mereka kembali ke bumi, saudaraku ya. Maka iblis ini pun bersama pasukannya berusaha keras lagi untuk menyesatkan yang tadi ya, yang tersisa, yang sudah diumpetin begitu ya, yang sudah disembunyikan begitu ya. Mereka berusaha mencari mereka di mana sih mereka berada dan ingin menyesatkannya. Apalagi yang tidak masuk ke dalam persembunyian. Ya sudahlah, habislah ya gitu ya. Menyesatkan seluruh manusia di bumi dengan berbagai cara. Begitu ya. Seru kan? Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan dari Bapa kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah para pendakwa dan saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Bapa kita. Jadi dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Bapa kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, saudaraku ya. Apa maknanya ini, saudaraku? Waktunya telah tiba bagi Yeshua untuk memerintah, Yeshua HaMashiach, untuk memerintah menjadi raja kita dengan penuh kuasa. Para pendakwa, pengejek, penganiaya, dan pemfitnah adalah kawan dari malaikat-malaikat yang jatuh itu. Jadi ingat, saya ingatkan lagi ya, yang belakangnya namanya sembiring ya. Saya ingatkan lagi, cabut kata-katamu dalam komentarmu yang menghina Bapa Yahweh. Karena kalau tidak, nih dengarkan lagi ya, para pendakwa, pengejek, penganiaya, dan pemfitnah adalah kawan dari malaikat yang jatuh. Maka hapus, segera hapus kau. Kalau tidak, kamu menjadi kawan dari malaikat yang jatuh itu ya. Karena kalau kamu di mulutmu bisa mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhanmu dan Allah Bapa sebagai Tuhanmu, Allahmu, Bapamu, maka tidak sulit bagimu untuk percaya bahwa Yeshua HaMashiach adalah namanya secara asli. Artikelnya aja ada, tulisannya ada, kok nggak percaya ya. Jadi jangan mengejek Bapa Yahweh, jangan ya. Karena apa? Para pendakwa, pengejek, penganiaya, pemfitnah adalah kawan dari malaikat yang jatuh. Jadi kalau kamu nggak segera hapus komentarmu, maka engkau adalah kawan dari salah satunya. Ngerti kamu ya? Nah, namun mereka telah dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian para orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus ini mengalahkan dengan cintanya pada kebenaran akan Yeshua HaMashiach. Bahkan mereka sampai rela kehilangan nyawa dan masuk ke dalam jurang maut, yaitu mengalami kematian karena imannya ya. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Apa maknanya? Semua orang yang telah masuk ke dalam kerajaan surga harus bersukacita, karena tidak perlu lagi mengalami dan melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan di bumi, karena sudah memperoleh damai surgawi bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, saudaraku ya. Untuk orang-orang yang masih tertinggal di bumi dikatakanlah, celakalah hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Artinya iblis akan menghancurkan iman dari para manusia yang tertinggal di bumi tanpa ampun. Maka selama masih ada kesempatan, berjuang, penuhi cawanmu dengan doa-doamu dan bayar harga dengan menyangkal dirimu ya, dan memikul salib yang Tuhan berikan padamu. Mereka juga akan menghancurkan bumi melalui berbagai peristiwa alam yang hebat. Para satan atau iblis ini tergesa-gesa agar dapat menghancurkan seluruh benih iman yang masih tertinggal. Karena mereka tahu bahwa waktunya sudah sangat-sangat singkat dan sudah habis. Kesudahan dunia sudah ditetapkan di depan mata ya saudaraku. Jadi kita lanjutkan lagi. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, ya saudaraku ya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Yahweh dan memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Apa maknanya, saudaraku? Ketika malaikat jatuh ini sampai ke bumi, ia pun segera mencari setiap pribadi yang tersisa dalam gereja-gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk ditipu, untuk dibinasakan. Dan dengan semua siasatnya, ya saudaraku. Kumpulan orang percaya dalam gereja-gereja Tuhan Yeshua HaMashiach yang tersisa akan disembunyikan Tuhan di suatu tempat di padang gurun, di mana mereka akan dipelihara selama 3,5 tahun. Malaikat jatuh atau iblis ini berusaha nanti mencari di mana sih tempat persembunyian mereka, begitu ya. Akan berusaha dengan keras dan merancangkan bencana, ya, untuk memusnahkan umat yang tersisa. Jadi saudaraku, gak ketemu-ketemu, susah untuk menyesatkan, maka mereka pun merancangkan bencana. Untuk apa? Kalau ku jadikan bencana seluruh bumi ini, kan mereka akan mati, begitu ya. Yang tersisa, dan menciptakan bencana melalui apa, saudaraku, dikatakan di sini? Melalui air, baik dari sungai-sungai ataupun dari laut-laut. Namun ketika bencana dahsyat itu terjadi, maka Tuhan Yeshua HaMashiach akan menyuruh bumi untuk terbuka dan menelan air yang menjadi sumber bencana tersebut. Bayangkan saudaraku ya. Jadi ketika iblis ini mendatangkan tsunami yang dahsyat, lalu Yeshua HaMashiach untuk menolong orang-orang yang tersisa ini membuka bumi, ya. Jadi ketika air laut ini meluap segitu hebatnya, bumi dibuat terbuka sehingga air laut ini langsung masuk ke dalam celah bumi yang terbuka itu. Haleluya saudaraku ya. Jadi suatu fenomena yang sangat luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya ya. Dan itu akan terjadi gitu ya saudaraku. Anda mau menunggu peristiwa itu dan melihatnya, silahkan. Kalau saya tidak mau, saya mau ikut dalam rapture saja ya. Jadi saya rela untuk dimurnikan ya, daripada tertinggal. Meskipun ada fenomena yang dahsyat untuk kita lihat, gak mau saya ya. Dan kiranya Tuhan mendengar doa saya ya, dan Anda juga semuanya. Gak usah melihatnya, gak apa-apa. Yang penting mendapat bagian di dalam Yeshua HaMashiach. Benar kan saudaraku ya? Nah, jadi saudaraku, tadi dikatakan Yeshua HaMashiach menolongnya dengan cara tersebut. Berarti bayangkan, ada tsunami, ada gempa bumi ya. Rencana itu dibuat gagal sehingga iblis ini semakin keras. Jadi, aduh, rencanaku gagal gitu ya iblis ini ya. Jadi, ayo berjuang. Dia akan pakai dirinya dan seluruh pasukannya berjuang lagi untuk terus mengejar umat sisa ini dan menghancurkannya, saudaraku ya. Nah, sampai sejauh ini saudaraku, saya bertanya, apakah Anda cukup jelas dengan pasal 12 ini? Ya? Dan apakah sudah pernah ada pembicara dari manapun yang bisa menjelaskan sejelas ini? Bahkan saya pun tidak bisa, kalau bukan Roh Kudus sendiri. Jadi itu bukan saya. Makanya Anda nggak perlu mengenal saya. Kenalilah Roh Kudus ya. Kenalilah Yeshua HaMashiach yang telah menyingkapkan semua ini. Haleluya, terima kasih. Kiranya Yeshua HaMashiach mencurahkan berkat-berkatnya yang terbaik, memurnikan Anda semuanya, dan yang malas, yang masih belum bangkit, masih belum sadar, disadarkan. Dan dengan rendah hati Yeshua HaMashiach, kiranya Engkau menjamah hati para pendeta, para hamba Tuhan, jamah mereka Tuhan, dan juga para penginjil dan juga para pendoa syafaat, para pengerja jemaat-jemaat-Mu, jamah hati mereka Tuhan, dan berikan mereka pencerahan yang daripadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tersesat Tuhan bawa tarik kembali
kembali, yang teraniaya dan tersiksa Tuhan berikan penghiburan, yang sedang membayar harga Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami menunggu untuk Engkau membukakan pernyataan-pernyataanmu selanjutnya. Diberkatilah seluruh yang menonton channel ini, segala keperluan mereka Tuhan cukupkan dan Tuhan sembunyikan pada masa pemaksaan tanda itu digenapi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua mau bertobat, kami semua mau terangkat, kami semua tidak mau tertinggal. Ampuni kami, selidiki kami, jangan ada setitik noda pun di dalam hidup kami, sehingga kami layak terangkat bersama-sama kedatangan-Mu. Dalam nama Yeshua HaMasyiah kami berdoa, amin.